Berjumpa lagi, bertemu lagi Mas Bro, Mas Boy, dan kawan-kawan lintas buana. Sejak kita mengeluarkan Onu ZL2113X yang versi 2, muncul permintaan dari kawan-kawan mengenai fungsi kedua atau pilihan fungsi dari Onu. Jadi kalau Onu saat ini kita bicara untuk infrastrukturnya FTTH, ada permintaan Onu ini bisa berfungsi sebagai AP router atau AP bridge. Jadi dia bisa memanfaatkan fitur atau port dari RJ45-nya itu bisa menjadi AP router. Nah, isu ini sudah kita eskalasi ke prinsipal dan factory, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan solusinya. Dan ini tantangan dari kawan-kawan, kita jawab hari ini. Sekarang kita jawab. Kita akan memberikan solusi terkait dengan permintaan dari kawan-kawan yang sudah kita terima update firmware-nya. Dan update firmware ini baru kita yang uji, ya. Dan sekarang kita akan menunjukkan bagaimana kita akan set up Onu yang awalnya sebagai CPE-nya FTTH, dan ini akan kita rubah fungsinya menjadi AP bridge. Dan sebelum kita menuju lab, ya, kita nge-lab, saya akan menggambarkan atau ilustrasi dari skema FTTH yang ada di lab kita. Sederhana aja. Kita sudah ada router, ya. Kita sudah ada router yang berfungsi sebagai head end dari infrastruktur FTTH, ya. Ini router kita, di mana router ini ada sebagai source internet, sumber internetnya, ya, sumber internet. Kemudian ada PPP OE server. Kemudian ada hotspot server. Di mana untuk services ini atau layanan ini kita akan mendistribusikan ke infrastruktur FTTH atau sistem FTTH. Kita menggunakan VLAN untuk service ini, di mana VLAN PPOE server, VLAN ID-nya yang kita pakai adalah 120. Sedangkan untuk hotspot servernya kita menggunakan VLAN 131. Kami berasumsi kawan-kawan sudah paham bagaimana setup di routernya. Kemudian kita juga sudah siapkan OLT, ya. Kita siapkan OLT. Ini OLT kita GPON, ya. Kita ada port uplink yang kita konekkan ke router. Ini port uplink, ya. Dan ada port PON PON-nya, ya. Salah satu PON-nya kita gunakan sebagai distribusi FTTH-nya, ya. Di sini kita sudah ada splitter. Splitter ini kemudian kita konekkan ke Onu ZL2113 yang versi 2, ya, versi 2, ya. Ini ZL2113X yang versi 2, ya. Dan ini isinya untuk Onu ini kita memberikan services adalah kita memberikan services di sini, layanan di sini adalah PPPoE, dan yang kedua adalah hotspot. Ini permintaan yang unik dari kawan-kawan dan ini menjadi tantangan kami, ya. Dan alhamdulillah kembali lagi saya sampaikan kita sudah ada solusinya. Apa itu? Kita ada Onu yang kedua
ya. Di mana ONU ini sebagai extended atau penambahan area hotspotnya, dan tidak menggunakan infrastruktur FTTH tapi menggunakan kabel UTP dari ONU to ONU, dari ONU ke ONU, ya, dari ONU ke ONU. Jadi nanti kita akan konekkan ONU yang nomor 1, ONU nomor 1, ini yang nomor 1, ke ONU yang nomor 2, itu menggunakan kabel UTP. Dan ONU yang nomor 2 kita set menjadi AP bridge. Dan yang kita deliver, yang kita kirim servis ke ONU kedua itu adalah saya cari warna yang cantik, ungu, adalah hotspotnya. Ini hotspotnya akan kita kirim ke sini. Jadi kita menambah area, perluasan area untuk layanan hotspot. Ini akan kita set up di lab kita saat sekarang nanti ya, setelah ini ya. Kemudian yang menjadi perhatian kawan-kawan adalah ini adalah ONU ZL2113 versi 2 ya. Jadi yang bedanya sama versi pertama adalah kalau yang versi pertama tombolnya ada di sebelah kanan, kalau yang versi kedua ada di tombol sebelah kiri, tombol powernya ya. Oke ya. Ini catatan pertama secara fisik kita membedakan. Nah, di sini ada 4 port Ethernet. LAN 1 ini adalah gigabit Ethernet. Sedangkan LAN 2, 3 dan 4 ini adalah fast Ethernet atau kapasitas maksimalnya adalah 100 Mbps. Nah, nanti dari ONU yang pertama ya, ONU yang nomor 1, kita akan distribusikan layanan hotspot melalui LAN nomor 1 ke ONU nomor 2. Dan di ONU nomor 2 akan menggunakan LAN nomor 1 sebagai uplink-nya. Oke, ini yang menarik. Tantangan ini kita jawab. Tantangan dari kawan-kawan kita jawab. Sekarang kita menuju TKP. Oke Mas Bro, untuk setting ONU yang nomor 1 yang tadi sudah saya ilustrasikan di layar ya, itu untuk settingnya itu nanti bisa lihat di video kami sebelumnya. Nanti kita kasih link ya di bawah ini ya, di description untuk setting ONU-nya ya. Jadi di sini ada 2 ONU yang sudah kita siapkan ya. Yang pertama ini adalah ONU nomor 1 dan ini adalah ONU nomor 2. Jadi ONU nomor 1 ini akan mendapatkan koneksi FTTH yang kemudian akan didistribusikan ke ONU nomor 2 menggunakan kabel UTP ya. Dan ini akan saya tunjukkan sekilas settingan ONU nomor 1, dan untuk detail settingannya bisa lihat di video sebelumnya. Oke kawan, ini adalah tampilan untuk login di ONU pertama. Untuk membedakan lab kita saat ini, nanti ada 2 ONU. Yang satu untuk loginnya itu kita masih menggunakan default logonya dari Zipling. Untuk yang ONU nomor 2 kita akan menggunakan loginnya, logonya kita menggunakan logonya Lintas Buana. Jadi ini untuk mempermudah kita membedakan. Oke, kita login ke ONU nomor 1 dulu ya. Kita masih menggunakan standar super usernya ya, super admin. Passwordnya adalah super OEM. Oke, kita sudah masuk di ONU nomor 1 ya. Di sini versi softwarenya, firmware-nya ini masih 221 ya, 2211. Di mana firmware create-nya dibuat tanggal 12 Februari. Ini catatan ya. Jadi kita masih ONU nomor 1 masih menggunakan firmware yang belum terbaru ya. Jadi terbaru yang sebelumnya ya. Ini adalah ONU yang nomor pertama, dan untuk settingnya ini ONU sudah kita setting untuk layanan PPOE sama hotspotnya
Ini kita sudah setup ya. Ini ada dua service, adalah untuk PPUE dan ini sudah connect, dan yang kedua adalah hotspot VLAN 131 ya. Saya hanya mengulas sedikit ya, mereview sedikit konfigurasinya ya. Untuk PPPoE ya, untuk PPPoE, profile PPPoE ya, ini kita menggunakan binding portnya untuk profile ini adalah SSID 1 dan LAN 4. Ini yang kita setting ya. Jadi nanti untuk setting ini sesuai kebutuhannya kawan-kawan ya. Kemudian DHCP server enable ya. Terus sudah di set PPPP, kita menggunakan VLAN 120, username sudah kita create, NAT sudah enable ya. Dan kembali lagi saya ulangi, binding option untuk PPUE, layanan PPUE adalah SSID 1 dan LAN 4. Oke. Apply. Kemudian kita akan lihat profile di ONU yang nomor 1 untuk one profile bridge-nya, untuk hotspotnya ya. Ini mohon kawan-kawan perhatikan seksama karena ini penting ini ya. Jadi untuk VLAN 131 ya, kita menggunakan VLAN 131, modenya tag ya. Terus tipenya bridge, servisnya internet. Untuk binding optionnya itu kita menggunakan LAN 1, 2, 3 dan SSID 2. LAN 4 sama SSID 1 tadi sudah digunakan untuk profile one profile PPPoE ya. Jadi kita menggunakan untuk hotspotnya port LAN 1, LAN 2, LAN 3 dan SSID 2. Oke. Karena ini tipenya bridge ya, one profile ini tipenya bridge, DHCP server ini harus uncheck ya, harus uncheck. Kemudian enable DHCP transparent transmission ini dicek, dicawang ya. Jadi kalau DHCP server enable di uncawang atau uncheck, kalau enable transparent transmission itu dicek. Kalau sudah, kita apply. Oke. Di ONU 1 ya, ONU nomor 1 ini ada dua SSID yang kita pakai. Nah ini sedikit saya review ya, biar nggak bingung nanti ya. Untuk SSID 1 itu digunakan untuk profile PPPoE, dan ini SSID saya bikin, saya tambahkan nama PPPoE ya. Security-nya bebas, ini hanya di lab kita sekarang, ini kita menggunakan ini ya. Terus SSID 1 di enable ya, jadi kita pilih SSID 1 ini, terus enable SSID dicek ya. Kalau sudah, kita apply. Oke. Kemudian kita akan cek SSID 2 karena SSID 2 tadi digunakan untuk profile one bridge ya. Nah ini saya pilih SSID 2 nya ya, di SSID index ini saya pilih SSID 2, kemudian SSID nya saya tambahkan hotspot 01 ya, karena ini adalah ONU 01 biar nanti kita mudah membedakan ya. Kemudian kita enable SSID nya ya. Jadi SSID 2 harus kita enable. Terus sekarang ini adalah hotspot, security-nya kita bikin none atau non ya. Kita bikin non. Oke, kita lihat lagi. Kita gunakan SSID 2. SSID-nya adalah seperti ini ya. Enable SSID sudah dicek, kemudian kita apply. Kita tunggu saat, kita lihat status.
Get info. Ya. Untuk VLAN untuk PPOE service sudah connected. Untuk profile bridge hotspotnya juga sudah connected. Nanti tinggal kita uji ya. Kita nanti akan menguji settingan ONU 1 dan ONU 2 di akhir ya, bukan di awal ya. Ini tadi kita sudah set LAN 1 sama SSID 1 untuk profile, sorry saya ulangi, saya ralat. Untuk profile PPPoE kita menggunakan SSID 1 dan LAN 4 ya. Sedangkan bridge-nya kita akan menggunakan LAN 1, LAN 2, LAN 3 dengan SSID 2. Oke. Setting untuk ONU nomor 1 selesai ya. Kemudian kita akan masuk ke setting ONU nomor 2. Ini saya lepas dulu set LAN-nya, saya pindah ke nomor 4 di ONU nomor 2 ya. Ini untuk halaman ini saya tutup dulu ya, kita tutup dulu dan kita pindah ke ONU nomor 2. Dan ini uniknya ya, kita nggak perlu ganti IP di ONU, biarin defaultnya aja, kita ketik aja default ya. Kita ketik aja IP defaultnya. Oke. Nah, di sini untuk login logo ini saya membedakan. Untuk ONU nomor 2 kita menggunakan logo lintas buana ya. Untuk super usernya tetap sama, super admin. Passwordnya adalah super UIN. Nah, di sini yang membedakan antara ONU nomor 1 dan ONU nomor 2. ONU nomor 1 masih menggunakan firmware belum update ya. Dan ini ONU 2 ini kita sudah menggunakan update terbarunya ya. Di mana versinya adalah 2213. Kalau yang tadi di ONU 1 masih menggunakan versi 2211. Di sini kita bisa lihat firmware-nya udah versinya sudah 2213 dan create firmware-nya, rilis firmware-nya itu tanggal 21 April, masih baru ya. Oke. Ini adalah situasi ONU nomor 2 ya. Jadi catatannya kita akan meningkatkan menambah fungsi di ONU itu kalau kita sudah update ke versi 2213. Untuk file update-nya dan cara update-nya menyusul, segera kita rilis how to-nya. Oke. Kemudian kita harus merubah fungsi ONU ya. Kita akan merubah fungsi ONU biar bisa menjadi AP bridge atau AP router ya. Kita klik manage ya, di menu atas ini kita klik manage, kemudian kita pilih expand mode, ini yang menu kiri sebelah bawah sendiri, kita klik. Nah, ini expand modenya kita ganti ke Ethernet. Ini langkah pertamanya. Terus kemudian kita apply. Pada saat kita apply, router atau ONU akan minta untuk reboot. Kita reboot. Kita tunggu sampai selesai booting. Oke kawan, Mas Bro, Mas Boy, ini kita sudah ONU nomor 2 sudah restart. Kita login lagi menggunakan super usernya, super admin. Passwordnya adalah super OEM. Di sini mode
PON sudah Ethernet. Nah ini ya. Ini kita sudah merubah fungsi AP ONU ZL2113 ini menjadi fungsi AP. Fungsi AP router atau AP bridge ya, tergantung konfigurasi kita. Nah, kita akan setting sesuai ilustrasi di awal. ONU ini akan kita jadikan AP bridge. Dan simple. Sangat sederhana. Kita masuk ke net ya. Ini tadi kan kita di status, kita klik net. Terus kita klik one. Dan caranya yang unik hampir sama kalau kita bikin profile untuk FTTH, hampir sama. Kita pilih klik enable, tipenya bridge, servisnya internet. Untuk bindingnya kita mulai dari LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 dan SSID 1. Oke. Kemudian karena ini adalah bridge, DHCP server harus di-uncheck. Terus transparan DHCP-nya kita enable. Yang unik ya, untuk AP bridge ini VLAN mode-nya kita set transparan. Hanya sederhana. Jadi, saya ulangi lagi, kita akan setting ONU nomor 2 ini menjadi AP bridge. Kita bikin profile baru ya. Kita tipenya adalah bridge, servisnya list, binding optionnya adalah LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 sampai SSID 1. DHCP servernya harus uncheck. Bridge modenya tipenya adalah IP bridge. Transparan DHCP-nya adalah dibuat check atau enable. VLAN mode-nya transparan. Kalau sudah, kita apply. Sudah. Tapi biar kita mempermudah tesnya nanti, karena kita ngetesnya akan menggunakan wireless atau wifi-nya, kita setting wifi-nya ya, biar mudah. Ini tadi kita menggunakan SSID 1 dan kita lihat sudah enable ya. Sudah enable. Terus SSID-nya kita bedakan menjadi hotspot 02. Sorry. Oh ya, benar. Kalau sudah, untuk security-nya, karena ini kita menggunakan hotspot, security-nya kita bikin none. Ya. Dan ada satu lagi catatan, enable VPS, kalau bisa sekarang di-uncheck aja. Lebih aman. Rahasia. Kalau sudah, kita apply. Sudah selesai. Sekarang kita ambil kabel UTP. Kita akan colokkan ya. Tadi di ONU nomor 1 untuk one bridge-nya itu kita menggunakan LAN 1. LAN 1 itu yang dekat dengan colokan power ya. Wait. Oke, kita colokkan. Kemudian untuk di ONU 2, karena kita mau aman dengan bandwidth gede gigabit, nah kita pilih LAN 1. Kita colokkan LAN 1. Ini komputer saya kan connect di Ether 4 nih ya. Harusnya komputer saya sekarang ini sudah mendapatkan IP dari hotspot server saya. Kita uji ya. Ini saya tutup dulu ya ONU-nya. Kita uji. Bentar. Kita lihat dari command prompt ipconfig
di sini sudah dapat IP dari hotspot server saya dari Ether 4. Terus kalau kita menggunakan hotspot, kita masih belum bisa connect ke internet sampai kita melakukan validasi di portal atau login page-nya atau aktivasi validasi hotspotnya ya. Jadi ini kita belum bisa ping ya. Kita masukkan di sini, misalkan saya ketik aja bebas google.com, muncullah landing page ini. Karena ini hotspot kita sederhana, kita menggunakan one click, udah kita one click aja. Terus kita masuk ke command prompt, kita ping 88, udah. Artinya ONU nomor 2 sudah mendapatkan transmisi hotspot dari ONU nomor 1 menggunakan kabel UTP ya. Selesai. Terus kemudian kita akan uji menggunakan HP. Di sini saya menggunakan HP lama, jadul ya. Jadi kita akan connect ke hotspotnya ya. Di sini sudah ada SSID untuk ONU nomor 2 ya. Ini kita akan connect. Nah, muncul login page ya. Loginnya seperti ini, tinggal kita klik, one click udah jalan. Oke. Sederhana. Dan fungsi yang ada di sini yang sudah kita update firmware yang terbaru, kita tidak hanya merubah ONU ini menjadi AP bridge, kita juga bisa memanfaatkan ONU ini menjadi AP router, ataupun kita bisa memanfaatkan ONU ini akan menjadi mini switch layer 2 manage. Next akan kita lab bersama-sama. Semoga bermanfaat.